Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kodo dan kodar, ya, melahirkan semangat bekerja. Kodo dan kodar biasa disebut dengan takdir, ya. Jadi pengertian kodo dan kodar, para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata kodo dan kodar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Anakku sekalian, pandangan yang membedakan antara kodo dan kodar mendefinisikan kodar dengan ilmu Allah SWT tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang, itu kodar namanya. Sedangkan kodo adalah segala sesuatu yang Allah SWT mewujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagai ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi kodo dan kodar ditukar. Ya, pendapat yang menyamakan kodo dan kodar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arham wa ma tajdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ini ayatnya, yaitu surah Ar-Ra'd yaitu Ar-Ra'd ayat 8. Kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kodo menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Jadi kodo berarti memutuskan atau menentukan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Ya, zaman ajali. Adapun pengertian kodar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Kadar, ya, ukuran ya, kadar. Aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi lahu mulkus samawati wal ard walam yattahiz walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqdaruhu taqdira. Yang artinya, ya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, iman kepada kodo dan kodar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Kita harus percaya dan yakin kepada kodo dan kodar. Ini rukun iman, ya, percaya kodo dan kodar, ya, sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut, ya, Yasin, iman kepada kodo dan kodar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani kodo dan kodar, ya, sebab kalau tidak iman kepada kodo dan kodar, dia tidak sah keimanannya atau tidak sempurna keimanannya, ya, yang baik ataupun yang buruk, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kemudian masih dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, iman kepada kodo dan kodar meliputi 4 prinsip, ya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim, ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang qadim, ya, yang permulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, ya, dan yang lain adalah makhluk. Anak sekalian, kodo dan kodar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan takdir buruk.
tetapi dalam pandangan Allah SWT semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah SWT. Ilmu Allah SWT kehendaknya, catatannya dan penciptanya semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah SWT dan bukanlah pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Surah Yunus ayat 44. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil-dalil tentang qada dan qadar sebagaimana dalam firman Allah ya, surah Al-Qamar ayat 49 ya, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdirnya. Ya, kemudian surah Al-Hadid ayat 22 yang tadi, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula ada pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Kemudian sesungguhnya yang begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Isra ayat 13, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Yang keempat ya, surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Ini penting sekali. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam seperti di bawah, yaitu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian, untuk mencapai cita-citanya ya harus belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini Allah SWT berfirman surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 11 ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi ya, di muka dan di belakangnya, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takdir mu'allaq. Kemudian takdir mubram. Takdir mubram ada takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ini takdir mubram namanya, ya. Tidak ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapaknya, ya, ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya, ya. Ibunya mancung, ya, anaknya hidungnya ya pesek dan sebagainya. Inilah takdir mubram. Ya, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, ya, itulah mungkin paparan dari pembahasan pelajaran pendidikan agama Islam atau pendidikan budi pekerti tentang qada dan qadar. Selanjutnya Anda lebih banyak mengeksplor, membaca, mencari tentang qada dan qadar, dan memang kalau tidak paham ditanyakan kepada yang mengetahuinya atau ahlinya, ya. Kemudian tugas dari kalian tuliskan kesimpulan daripada pembahasan qada dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.